Legendanya mengatakan sang pemilik rumah adalah orang yang kaya raya. Namun kekayaan yang mereka raih tidak melalui cara yang semestinya. Keluarga ini melakukan pesugihan dan membuat perjanjian dengan makhluk astral untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat agar diberi kekayaan materi yang berlimpah. Setiap kota di Indonesia pasti memiliki ceritanya sendiri. Baik cerita indahnya sebuah kota hingga legenda-legenda misteri yang kerap membuat merinding siapa saja yang mendengar kisahnya. Kota pahlawan di Surabaya salah satunya. Kota terbesar kedua di Indonesia ini juga banyak menyimpan kisah legenda yang sangat mengerikan. Cerita-cerita rakyat, tempat-tempat dan pengalaman penduduk setempat yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satunya adalah kisah misteri Rumah Darmo. Begitulah penduduk setempat menyebutnya. Rumah tak berpenghuni yang keangkerannya sudah melegenda sejak tahun 80-an. Jejak mistis Rumah Darmo terkenal dengan cerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh pemiliknya. Ditambah lagi dengan cerita warga setempat yang sering merasakan hal-hal ganjil hingga merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata tak kala lewat di depan rumah ini. Legendanya mengatakan sang pemilik rumah adalah orang yang kaya raya. Namun kekayaan yang mereka raih tidak melalui cara yang semestinya. Keluarga ini melakukan pesugihan dan membuat perjanjian dengan makhluk astral untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat agar diberi kekayaan materi yang berlimpah. Dan tumbal yang diberikan haruslah manusia dan tidak boleh digantikan dengan apapun. Suatu ketika keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal nyawa manusia dan menggantikannya dengan seekor binatang. Tentu saja keputusan ini berdampak celaka bagi keluarga ini yang telah membuat perjanjian dengan makhluk astral tersebut. Hingga pada suatu hari saat keluarga ini bepergian menggunakan kapal laut, keluarga ini mengalami kecelakaan yang membuat kapal ini tenggelam secara misterius. Bahkan legenda mengatakan bahwa sampai saat ini kapal itu tak kunjung ditemukan. Berawal dari kejadian tersebutlah mulai bermunculan cerita-cerita mistis, mulai dari proses meninggalnya pemilik rumah hingga dugaan penduduk bila tewasnya semua keluarga karena balasan atas perjanjian pesugihan mereka. Konon cerita penduduk setempat sepeninggal pemiliknya, rumah ini pernah dihuni oleh babysitter dan pembantu rumah tangga keluarga tersebut. Mereka yang ditinggal saat keluarga tersebut pergi dengan kapal laut. Namun naas, mereka pun tewas tanpa diketahui bagaimana dan siapa yang telah membunuh mereka. Selain itu, menurut warga setempat, ahli waris rumah ini juga pernah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Rumah ini disewa oleh satu keluarga. Namun suatu hari dikabarkan bahwa rumah ini didatangi sekelompok penjahat, lalu merampok seisi rumahnya. Seluruh anggota keluarga yang menyewa rumah ini pun dibunuh dengan sadis hingga tewas di rumah ini. Warga pun makin percaya bila rumah ini telah dikutuk dan warga setempat pun meyakini bila kutukannya masih mendiami rumah ini hingga sekarang. Setelah kejadian tersebut, rumah ini ditelantarkan hingga kosong tak berpenghuni. Kemudian rumah ini terbakar di tahun 1997. Hingga sekarang, penyebab dari kebakarannya pun tidak pernah diketahui dan terungkap. Semenjak itulah, kejadian demi kejadian mulai bermunculan. Penduduk setempat mulai merasakan hal-hal aneh di luar nalar. Mereka merasa diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah tersebut. Hal ini pun pernah diutarakan oleh seorang loper koran yang sering mengantarkan di sekitar rumah tersebut. Saat sedang berkeliling, loper koran ini mengaku pernah melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan menunduk.
Selain itu pun, warga setempat mengaku sering mendengarkan suara tangisan dari rumah ini di kala malam menjelang. Kini, rumah Darmo berdiri bak situs angker yang kian mencekam, dikelilingi tumbuhan liar dan coretan-coretan di dinding rumah. Keangkeran rumah ini kini mengundang rasa penasaran banyak orang. Banyak kini yang menjadikannya sebagai tempat adu nyali. Menelusuri setiap sudut dari rumah Darmo ini seakan membangkitkan suasana ngeri dan betapa angkernya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Bahkan anak indigo Roy Kiyoshi saja sudah pernah mencoba menguji nyali di sini dan merasakan sendiri bagaimana mencekamnya suasana rumah Darmo ini. Menurutnya saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, dirinya sudah diikuti oleh sosok putih yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Roy datang seorang diri demi ingin merasakan suasana kengerian rumah ini. Baru beberapa langkah masuk ke dalam rumah, dirinya sudah kembali merasakan energi yang sangat besar di situ. Roy berjalan ke lantai atas dan merasakan udara di sana lebih dingin dari ruangan bawah. Selain suasana dan sosok tak kasat mata yang datang, Roy juga mengaku kalau dirinya juga mendengar suara-suara aneh. Kemudian, banyak juga konten-konten kreator lainnya yang mencoba melakukan adu nyali di rumah Darmo ini. Salah satunya adalah kreator Yudis Ardana. Yudis bersama timnya melakukan aksi uji nyali ke rumah Darmo ini, menelusuri setiap sudut rumah yang penuh misteri ini. Pada kali pertama mereka menginjakan kaki di sana, tidak ada satupun kejadian aneh yang terjadi. Mereka terus menyusuri ruangan demi ruangan yang sudah tidak diketahui lagi fungsinya. Pada malam itu, salah satu rekan Yudis Ardana merasakan keganjilan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka merasa berat di bagian kepala sampai tengkuknya. Yudis dan timnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut demi menghindari kejadian-kejadian aneh lainnya yang tak dikehendaki. Itulah beberapa kisah di balik eksplorasi spiritual yang pernah dilakukan beberapa orang di rumah ini. Kesaksian-kesaksian dari mereka semakin menambah kengerian dari rumah Darmo ini. Mungkin saja masih banyak cerita misterius lainnya dari dalam rumah ini yang belum terungkap. Namun dengan legenda-legenda yang ada saja, misteri rumah Darmo sudah cukup membuat bulu kuduk kita merinding.